Halo sahabat Laksana, masih di Gias 2026. Kamu bisa datang ke sini tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 di SBSD Hall 11, hall areanya karoseri, dan Laksana ada di booth A2. Sekarang kita akan mereview unit imut-imut yang ada di belakang saya ini. Ini unit yang konon kabarnya menjadi bis medium terlaris sepanjang masa buatan Laksana, ya kan? Namanya Tourista. Pasti ada yang baru kan kalau di pameran, ya kan. Karena ada yang baru, maka perlu kita bahas dan kita ulas, kita saksikan bersama, ya kan. Ini unit ini, jadi kalau kita tadi lihat yang sana warnanya merah-merah, ya kan. Yang mulai ke sini warnanya gelap-gelap. Di sini ada Tourista. Nah, mesti sahabat Laksana, pemerhatinya Laksana, dan para customer yang familiar dengan Laksana, terbiasa pesan Laksana, pasti masih familiar dengan modelnya Tourista. Ini Tourista Neo Ultimate, jadi mengusung gen SR3, ya kan. Dan kita ada faceliftnya. Faceliftnya di bagian mana? Sama halnya dengan unit-unit yang tadi ada di double deckernya Agramas. Lampunya ini juga secara tampilan fisik sama, tapi detailnya yang berbeda. Kalau Agramas tadi merah doang, ini dia bisa ganti-ganti nih, biru, hijau, merah, hijau, biru, abang biru, lampu nih disco. Sirah mumet mas, duwe bojo loro. Ini lampunya tampilannya yang sekarang sini-sini ini warnanya putih semua. Kalau yang SR3 Neo dan SR3 yang sebelumnya, yang awal-awal, itu lampunya warnanya biru. Kemudian ini ada aksennya seperti aksen-aksen smoke hitam. Kemudian ini bagian bumper bawah, ini ornamennya baru. Jadi kalau di double decker kita refreshment dengan model yang baru seperti di Ultimate, ya kan, di SR3 Neo Ultimate. Nah, sekarang boleh dibilang hampir kayak kebalikannya. Ini Tourista ini modelnya ini malah seperti double decker yang sebelumnya kita aplikasikan. Ya kan, yang kita aplikasikan di unit double decker. Kemudian ini grillnya modelnya juga mengikuti tren kendaraan-kendaraan pribadi zaman sekarang. Ini modelnya vertikal, lubang-lubangnya vertikal. Kalau yang sebelumnya kan modelnya kan kayak honeycomb itu, kayak yang diaplikasikan di unit Nucleus. Nah, ini kita bikin baru. Kemudian ini ada lampu opsional. Ini lampu variasi ini opsional dan dia berfungsi sebagai dudukan plat nomor. Bisa di request, kalau enggak suka ya enggak apa-apa, ya toh. Oke. Kemudian sektor dalamnya seperti apa? Jadi sektor dalamnya itu juga ada perubahan, ada perbedaan. Meskipun mayoritas masih sama. Kita lihat bagian dalamnya. Karena temanya ini juga gelap, ini yang gelap hanya dashboardnya. Untuk interiornya kita bikin terang. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita sudah ada di dalamnya unit dari Tourista ini. Nah, unit Tourista yang kita bawa ini pakai sasis Hino GB. Ini ada logonya Hino. Ini menggunakan sasis Hino GB 150L. Nah, kenapa saya bilang Tourista itu menjadi unit medium terlaris sepanjang masa? Karena Laksana ini untuk Touristanya kita bisa maksimalkan bangku penumpang 35 penumpang. Oke, untuk dashboard masih sama, ya kan. Nah, di unit ini dilengkapi juga dengan fitur-fitur keamanan yang canggih, ya sahabat Laksana ya. Ini ada ADAS-nya, ada Adaptive Driving Assistance System, ya kan. Jadi dia bisa memonitor area depan, ya kan. Bisa mengkontrol juga warning kepada pengemudi, misalnya dia nyopirnya terlalu dekat. Mungkin yang advance sekali dia bisa ngerem sendiri. Kemudian di sini ada
driver monitoring system, jadi dia bisa memantau pengemudi, misalnya supirnya ngantuk, merokok, tidak konsentrasi. Ini nanti bisa bunyi-bunyi kayak gini nih, mungkin buzzernya akan lebih kencang lagi gitu. Kemudian untuk dashboard ini nuansa hitam dengan kontrol-kontrol saklar lampu yang bisa dioperasikan oleh co-driver atau keneknya, ya kan. Dan unit ini di custom untuk kemudinya sama pentol persnelengnya ini pakai wooden panel, aksen wooden panelnya sama dengan yang ada di cover speaker. Nah, kemudian yang baru lagi, detail kecil yang baru lagi di unit Turista tahun 2026 ini adalah spionnya dalam ini posisinya ada di sebelah kiri. Sama halnya dengan bis besar buatan Laksana, spion monitor kru ini posisinya ada di dalam. Ada di dalam, ya benar ada di dalam, tapi di sebelah kiri. Nah, biasanya umumnya kan kalau bis-bis lama kan di atas sini, di depannya pengemudi. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendongak melihat ke atas, ini pandangan akan hilang. Tapi kalau beda dengan melirik, ketika melirik itu pandangan masih luas, masih bisa, meskipun mereka nonton sedikit ke sini, pandangan ke depan masih kelihatan. Oke, meskipun saya bilang 35 seat untuk bis medium Laksana buat, tapi di pameran kali ini kita custom unit ini pakai joknya satu-satu, dan isinya cuma ada 6 bangku besar sama 5 bangku biasa di belakang. Nih, berarti cuma 11 bangku aja. Ini untuk keperluan pameran ya. Nah, kalau keperluan umum atau harian kalau nanti sudah jalan, ya tentunya pasti bisa di set di 30, 35 atau 33 menyesuaikan kebutuhan, atau bahkan juga mungkin bisa di leg rest. Nah, ini kita lihat dulu bangkunya. Oke. Aku mau coba duduk di bangku ini. Bangku ini buatannya Laksana, ya kan? Pakai Versa. Nama bangkunya Laksana itu judulnya Versa. Ya, buat teman-teman saya yang bismania kawak-kawak, kalau bilang wah Versa nggak enak, coba dulu. Kan Laksana lain dulu, lain sekarang. Versa pun juga begitu, lain dulu, lain sekarang. Sama, semua itu pasti ada perubahan yang menuju ke kebaikan. Oke, ini bangkunya mungkin kalau sahabat Laksana yang kemarin sudah nonton Buzzword atau di tepatnya nonton ke unitnya Juragan 99, ini bangkunya kita aplikasikan dengan model yang sama dengan yang kita tampilkan ketika di Buzzword kemarin di unit Juragan 99. Jadi unit bangku ini pakai model cangkang, ya kan, kemudian dengan electric leg rest, juga recliner. Ini reclining. Nah, ini recliningnya kalau dia diturunkan gini, bagian dudukannya ini bergeser ke depan, kelihatan nggak? Nih, saya tak begini. Nah, ini kalau tak tegain, badan saya yang bergeser ke sana. Nah, demikian juga misalnya aku tak duduk, saya lagi duduk begini, ya kan, mau saya rebahkan sama ini kelihatan kan ya, geser ya. Bagian dudukan ini bergeser. Kemudian leg rest kita naikkan, ini juga saya turunkan. Ini nampaknya speednya perlu di setel lagi nih, biar lebih cepet. Tapi tadi saya ketemu sama Om Mobi juga, dia bilang enakan manual, lebih cepet. Kalau elektrik agak lama, ya memang itu konsekuensinya. Nah, ini udah selonjor jaya, ya kan, udah mirip-mirip kayak bangku sleeper kalau begini. Ada bantalnya, bisa kita set, kita setel, ya kan. Nah, jelas karena butuh ruangan yang banyak dengan model bangku seperti ini, makanya kapasitasnya pun juga nggak bisa dirapet-rapetin kayak kalau pakai bangku ukuran 22, konfigurasi 22. Coba sekarang kita kembalikan posisi duduk. Nah, ini kelihatan nih, ini bergeser masuk. Kalian bisa coba kalau datang ke Gias. Oke, di interior ini pun
juga ada yang berbeda. Louver sudah jelas, louver khasnya Laksana seperti ini untuk tipe yang ultimate, dengan ini ornamen atau yang di bawahnya plafon bagasi ini pakai material yang empuk ya kan, keras tapi nggak keras amat, empuk tapi juga nggak kayak tahu ya kan. Nah, ini safe kalau misalnya ngenain kepala, kalau kamu buru-buru berdiri itu kan, nah kena ini aman. Ini kerasnya nggak sekeras plat gitu. Kemudian ini penutup bagasi plafon ini pun baru, ini mengaplikasikan yang kita aplikasikan di unit bis besar atau SR3 Neo. Nah, ini tutup plafonnya kita samakan dengan yang diaplikasikan di SR3 Neo. Oke, kita kalau di depan ada TV ukurannya 32 in, gede banget ya kan. Untuk ukuran bis medium gede loh itu. Nah, untuk di yang bagian tengah ini kita juga ada TV monitor yang bisa dilipat. Nah, ini bisa memanjakan penumpang yang duduknya di bagian belakang. Itu jadi nggak perlu kaki yang bagian belakang sini, depannya karaoke, sini bisa ikut nyimak lagunya, bisa ikut nyanyi-nyanyi, ya kan? Nah, ini kita ke belakang lagi. Ini untuk bangku isi 5. Bangku standarnya pariwisata kan sekian ini ya sahabat Laksana ya. Ini 5. Nah, kalau nanti selesai pameran bangkunya ini mau nggak dipakai, bisa dimanfaatkan menjadi bangku isi 35 seat. Dan pasti banyak yang nanya, 35 tuh nutup pintu nggak? Ya kalau jalan ya pintunya ditutup. Kalau waktu jalan pintunya nggak ditutup nanti kan macam-macam jatuh ya kan. Nah, tapi maksudnya meskipun kita di 35 itu kita tidak mematikan akses tangga ini. Jadi akses tangga ini tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, kita sudah lihat bagian depan, kita sudah lihat bagian dalam, kita akan lihat bagian luarnya lagi, samping dan belakang. Yuk. Oke, kita lihat bagian samping. Kita lihat dari samping kiri, ya kan. Di unit ini untuk tampilan sekilas sama, ya kan. Tapi selalu ada detail yang ditambahkan sebagai pembeda unitnya Laksana dari tahun ke tahun atau dari seri ke seri. Oke, kita tadi udah lihat ke dalam, kita tutup dulu pintunya. Ini pakainya pintu sliding, jadi depan belakang pakainya pintu sliding. Dan di Laksana pintu sliding seperti ini atau pintu swing seperti yang diagramas itu harganya sama, tidak ada penambahan, ya kan. Ini ornamen ini sama dengan Turista seri SR3 yang sebelumnya, hanya saja di tahun 2026 ini sebagai pembeda ini ada ornamen baru, pakainya stainless steel mirror plate, jadi mengkilat kan, Turista. Untuk bagian atas di sirip ini juga ada perbedaan. Kalau dulu tulisan Turista ini ada di bagian sirip samping ini, ya kan, di belakang di ekornya spion. Sekarang ekornya spion ini pun berubah, ada perbedaan. Jadi ada perbedaan di ornamen itu dan ornamen bawah ini. Oke, untuk ultimate bodinya ada lekukannya dan ada lampunya, ya kan. Ini yang pembeda ultimate. Kalau yang tidak ultimate tidak ada lampu ini dan bodinya flat. Oke, di sini ada bagasi aki. Kemudian di sini ada 2 bagasi barang, ya kan. Kemudian kita geser ke belakang, pintunya tak tutup. Tampilan pun masih sama. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ada penyegaran juga, lampu. Lampunya nih variasinya, detailnya baru. Secara model sama, sahabat Laksana. Secara model sama, ya kan. Tapi detailnya di dalam ini yang berbeda. Kalau yang baru dia ada garis-garisnya, kalau yang sebelumnya dia tidak ada garis-garisnya seperti ini. Yang ada garis-garisnya hanya di bagian sen dan lampu mundur. Sedangkan kalau yang era pertama SR3 polos-los, ya. Kemudian di Turista yang terbaru ini knalpot disamakan dengan bis besar. Jadi pakainya knalpotnya variasi, karena sekarang rata-rata bis diesel menggunakan Euro 4 itu knalpotnya mereka sudah turun, tidak memanjang ke belakang. Dan Laksana pun juga kita bikin knalpotnya
dibikin turun ke bawah ya kan, supaya emisinya nggak nyebar ke sana kemari. Kemudian untuk mempercantik tampilan bumper belakang yang biasanya sudah pada terbiasa ada variasi knalpotnya, kita buatkan ornamennya seperti ini. Ini juga ada ornamennya seperti ini, lebih sporty ya kan. Kemudian kita yang di unit sebelumnya di Laksana tidak ada lampu ultimate seperti ini. Ya. Nah ini untuk varian yang ultimate nanti ada lampu bumper seperti ini di belakang, lampunya yang dengan detail baru, knalpot variasi baru, kemudian pintunya ini pun juga motifnya juga baru, berbeda dari yang sebelumnya, ya kan. Ornamennya lebih clean, lebih simple, dan ada tambahan lampu tombak seperti ini. Karena banyak customer yang minta, bisa nggak sih dikasih lampu? Ya, ini kita wujudkan untuk para pelanggan setia Laksana yang biasa bikin bis medium di Laksana. Turista sekarang sudah baru. Nah, kalau area samping sana itu sudah sama sejak tahun 2023. Pertama kali kita luncurkan, pertama kali kita kenalkan, sudah ada lampunya pilar seperti itu dan lampu sekuensial. Dan ingat, lampu sekuensial ini, lampu ini hanya ada di varian yang ultimate. Kalau yang standar masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi ada penyegaran untuk di ultimate. Oke. Untuk tampilan kanan sama saja. Ini bisa dimanfaatkan sebagai bagasi yang ekstra besar. Bisa juga untuk penyimpanan tangki. Tergantung preferensi para pengusaha. Pengennya seperti apa? Bagasinya yang besar bisa, atau bagasinya standar. Tangkinya di sini bisa. Kemudian di sana masih ada tangki lagi. Bagasi lagi ya kan. Ini masih ada bagasi lagi. Ada juga yang tangkinya mintanya ditaruhnya di sini. Ada juga tangkinya yang taruhnya di sini. Kemudian kalau di sini ini untuk filter udara, filter solar dan lain sebagainya, posisinya ada di sini. Seperti itu. Oke, mungkin untuk turista kurang lebih seperti itu, sahabat Laksana. Dan unit ini pakai audionya pakai DSP, pakainya digital sound processor. Dan untuk para pengusaha bis yang pengen bikin unit turista seperti ini, para pengusaha bisa hadir ke sini untuk mendapatkan promo khusus Gias untuk bis turista ini. Bonusnya itu antara lain bisa dapat velg aluminium, menarik kan? Audio dengan DSP yang lebih canggih, kemudian ada juga diskon. Tapi mainnya untuk mendapatkan hadiah itu, para pelanggan Laksana harus ambil undian di sana. Belinya apa? Turista. Undiannya apa? Undiannya bisa diskon, bisa dapat velg aluminium, bisa dapat lampu variasi seperti ini, plus audio dengan DSP. Jadi segera kunjungi Laksana di Gias tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus di Hall 11 Booth A2. Hubungi sales-sales tercinta Laksana. Ya. Mana sales favoritmu? Segera SPK dan dapatkan jaket menarik dari Laksana. Laksanakan. Serah terima atau handover yang simbolis unit bis Laksana kepada Subur Jaya sore hari ini. Dan tentu saja untuk bis PO Subur Jaya ini rekan kami yang paling kritis, ya. Rekan kami yang spesialisasi di bus pariwisata sangat kritis dan terus selalu memberikan masukan-masukan, kritik-kritik, dan tentu saja kritik-kritik yang sangat membangun. Kami harap dengan bodi yang fresh ini dan juga dengan sesis yang minim perawatan, yang terutama mengutamakan safety dulu, dan selain safety juga kemewahan-kemewahan serta kecanggihan-kecanggihan dari produk yang kami launching ini, kami harap bisa memaksimalkan pelayanan kami kepada pelanggan-pelanggan dari Subur Jaya. Dan semoga dengan didukung dengan unit yang terbaru ini,
kami bisa memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas buat segenap pelanggan Subur Jaya.